Lalu setelah itu saya kasih tahu, Pak, saya ini tinggal di Riau, mobil sudah ada, rasanya banyak lagi ustadz lain yang lebih memerlukan. Jadi sudah saya terima, saya serahkan ke Bapak, Bapak pilihlah ustadz mana yang nanti Bapak kasih, nanti kita dapat dua-duanya. Pahalanya untuk Bapak mengalir, untuk saya pun mengalir, dan tak ada yang rugi di antara kita. Berita pun udah kita posting di Instagram yang followernya 7 juta itu udah kita posting juga. Maksudnya yang belum follow silakanlah follow. Alhamdulillah. Jadi ketika dulu saya pulang, kenapa Ustadz tidak mengambil barang-barang ini? Ada satu prinsip yang diajarkan almarhumah mak saya. Waktu saya lulus di UIN, lulus juga di College University Islam Kupus namanya, College University Islam Perguruan Ugama Bandar Seri Begawan. Mak, ambo lulus 2, satu di UIN, satu di Bandar Seri Begawan. Pilih mana? Kata mak saya, hidup nih 2, makan pakai. Jadi apapun waang, tidak akan lebih daripada 2. Makan pakai. Mau hidup di negara hebat, mau di kampung halaman kita, hidup ini cuma makan pakai. Yang dapat dimakan, yang dapat dipakai. Lebih daripada itu tak lebih. Jadi saya pikir begitu juga. Kalau kita ambil kendaraan ini sebatas dipakai saja, tak lebih daripada itu. Untuk apalah dia banyak-banyak. Akhirnya itu. Lagi-lagi pendidikan yang luar biasa. Dan di antara pendidikan itu yang paling berpengaruh bukan TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, tapi yang paling mendalam adalah al-madrasatul ula. Yang paling mendalam adalah pendidikan seorang ibu tentang integritas. Kecil saya, balik malam, membawa main-mainan. Sampai di atas tempat tidur, dimainkan mobil-mobilan ini. Ngeng. Dari mana dapat nih? Dari jalan tadi, mak. Punya siapa? Tak tahu entah punya siapa. Balikkan balik. Di mana balikkan? Tempat jumpa tadi. Kenapa begitu? Nanti mobil ini besar, nanti waang pikul di akhirat. Kita waktu kecil tak tahu apa betul mobil ini jadi besar dan dipikul di akhirat. Ternyata setelah jadi ustadz ini ada hadisnya rupanya. Dalam penjelasan tentang ayat wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Siapa yang curang, dia akan memikul kecurangannya pada hari kiamat. Rupanya tentang curang itu, jadi lama saya merenung tentang ayat ini. Dijelaskan dalam hadis, ada nanti orang yang memikul sapi karena waktu zakat sapi curang dia. Ada yang memikul kambing, waktu menghitung zakat kambing curang dia. Dan tak mustahil di zaman modern ada nanti orang di akhirat akan memikul mobil. Kenapa? Curang dalam mobil dinas tadi. Kecurangan. Ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah, akan memikul kecurangannya pada hari kiamat. Mobil dinas itu hanya dipakai untuk kepentingan kantor. Itulah maka Pak Ketua PTA yang integritas tidak boleh dipakai itu untuk menjemput ustadz. Kalau dipakai itu untuk menjemput ustadz ke Rimbo Panjang, itu bisa nanti memikulnya di akhirat. Dan Ustadz Somad adalah ustadz yang dari dulu berceramah 12 kabupaten kota, dari mulai Tembilahan Indragiri Hilir sampai Pasir Pangarayan Rokan Hulu sampai Rokan Hilir. Ustadz Somad itu termasuk ustadz datang tak dijemput, pulang tak diantar. Tapi bukan ustadz hantu. Dari dulu Rokan Hulu itu saya tausiah dari 2010 sampai 2016. Awal saya ke Rokan Hulu itu tausiah subuh di Islamik di Masjid An-Nur Pekanbaru. Temanya tentang amanah. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah mewajibkan meletakkan amanah pada orangnya. Jadi kalau ada camat yang tidak amanah, satu kecamatan itu akan menuntutnya. Kalau ada bupati yang tidak amanah, satu kabupaten itu akan menuntutnya. Saya sampaikan berapi-api. Tiba-tiba tak lama setelah itu ada satu jamaah yang pulang dari shop yang pertama. Selesai acara, datang kepala dinas PU provinsi. Ustadz, ceramah itu tak usah keras-keras sekali. Kenapa gitu Pak? Itu tadi bupati itu tersinggung, langsung dia balik. Saya bilang, saya ceramah, saya tak ada pernah menyindir-nyindir orang.